memainkannya lagi. Jika itu hanya akan mengganggumu, sayang, sekali lagi maafkanlah aku. Aku hanya butuh sedikit saja, berhari-hari menunggumu istirahat tak kunjung bangun. Rasanya aku hanya butuh sedikit saja, Tapi bukan berarti aku akan memainkan piano itu lagi. Bukan. Lihatlah, aku tak menyentuhnya sama sekali. Sekarang, apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana jika aku melukis? Ya, melukis. Aku akan siapkan dulu peralatannya. Tapi wajah siapa yang harus aku lukis? Aku hanya bisa melukis wajahmu, bukan yang lain. Aku tak bisa berandai-andai tentang wajahmu. Kau harus hadir di depanku. Tapi sekarang kau tertidur. Itu artinya aku tak bisa melukis. Bermain piano tak bisa. Lukis pun tak bisa. Lebih baik aku membaca buku saja. Ada beberapa buku baru yang belum aku selesaikan membacanya. Tapi sebelum aku membaca buku-buku itu, ada sesuatu hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Apa kau tahu isi kantung ini? Ya, tak seorang pun yang tahu, termasuk juga engkau. Ini adalah semua surat cinta yang pernah kau tuliskan untukku. Aku simpan semua surat cinta yang pernah kau tuliskan untukku. Karena terlalu sayang bila harus terbuang dan terlupakan begitu saja. Aku tak menyangka kau dapat menuliskan hal yang begitu indah. Kau yang begitu pemalu ternyata menyimpan bara di dadamu. Menjumpai kakandaku di peraduan sepi. Malam ini aku sendiri lagi. Tak ada bintang yang mau menemani. Bahkan binatang malam tak mau bernyanyi. Sepertinya mereka juga merasakan gundah hati yang telah sekian lama tak kau sirami. Kakanda pujaan hati. Sampai kapan kesepian ini akan berganti dengan senyuman yang penuh arti? Senyuman yang datang dari lubuk hati karena engkau telah berada di sini. Andai engkau malam ini ada di sini, pasti akan kupeluk engkau dan akan kulepas lagi. Karena memang engkaulah pujaan.
Sekian lama aku menunggu datangnya sang pangeran yang hendak menjemput, melepaskan aku dari kesendirian. Dan sekarang berakhirlah penantian. Karena sang pangeran telah datang, dan dikaulah pangeran itu. Tak pernah kusangka kau dapat menuliskan hal yang begitu indah. Kau yang begitu pemalu, ternyata menyimpan api di hati. Api yang mendatangkan terang dan hangat bagi semalam. Maaf, perutku berbunyi. Aku memang belum makan sejak tadi pagi. Menunggumu bangun dan kita makan bersama. Tapi hingga larut begini kau tak kunjung bangun. Kalau memang mau makan, ya makan saja sendiri. Mengapa harus menunggu orang lain menyuruh kau makan? Apa kau memang ingin mengundang penyakit ke badanmu? Macam orang pacaran saja. Kau itu sudah tua, tak usah lagi bermanja-manja. Itu pastikan yang akan kau katakan ketika aku tak mau makan sendirian. Yang seperti itu bukan karena aku ingin bermanja, hanya saja kurang nyaman bila harus makan sendirian. Berpuluh-puluh tahun kita makan bersama. Sampai aku harus makan, aku harus makan. Tenang saja, semua sudah disiapkan si Sumi. Si Sumi memang sudah pulang dari tadi, tapi dia sudah menyiapkan semuanya di atas meja makan. Ya, begitulah si Sumi akhir-akhir. Setelah membersihkan rumah dan memasak, dia begitu saja pulang. Ketika aku tanya, mengapa tak lagi berlama-lama di sini? Dia hanya menjawab tak apa. Hanya saja, wajahnya itu selalu pucat pasi ketika aku ajak berbicara. Layaknya orang ketakutan. Apakah wajahku sekarang ini menyeramkan sayang? Atau sudah tak ada lagi yang diajak berbicara? Biasanya dia selalu berbicara apa saja dengan. Tapi akhir-akhir engkau tidur tak mau diganggu. Ya, sebentar. Ya, selamat malam. Ada. Tunggu sebentar. Saya ada telepon untukmu. Katanya dari Tuhan. Dari Tuhan saya. Dia mencarimu. Sayang, apa kau tak mau mengangkatnya? Ini telepon dari Tuhan. Baiklah. Jika kau tak mau mengangkatnya, baiklah. Tuhan, maafkan aku. Bukan dia tak mau menjawab telepon darimu, tapi kekasihku sekarang ini sedang tertidur dan tak mau diganggu oleh siapapun, termasuk juga engkau. Mungkin kau bisa menelepon 1 atau 2 jam ke depan. Atau mungkin kalau kau tak bisa nanti, bisa besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kapan saja kau sanggup melakukannya, Tuhan. Kami sungguh-sungguh menunggu telepon darimu. Ya Tuhan, terima kasih atas pengertiannya. Ini bukan karena istrimu tak mau menghormatimu. Hanya saja ketika saya sampaikan ada telepon darimu, dia bilang akan menelepon balik nanti. Ya Tuhan, terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Baik Tuhan, selamat malam. Tadi itu Tuhan menanyakan kabarmu karena sudah lama kau tak menghubunginya.
Ya, begitulah. Bahkan Tuhan pun membuatku cemburu. Kau terlalu besar memberikan cintamu kepada yang lain. Harusnya cintamu yang paling besar kau berikan untukku. Baru sisanya kau berikan kepada yang lain. Tapi tak mengapa. Itu menandakan bahwa kau menebarkan kebahagiaan setiap orang yang dekat denganmu. Seperti halnya aku sekarang ini. Bahkan rambutmu yang menipis dan kulitmu yang keriput tak mampu mengalahkan rasa bahagia. Dan untuk merayakan rasa bahagiaku, aku akan menyanyikan satu lagu. Tetap terjaga di dalam cinta harus melihat dan sendiri ke dalam mata. Jangan aku jangan lebih membuatku buang saja semua rasa aku. Kau masih ingat bagaimana pertama kali kita bertemu? Aku datang ke pesta pernikahan kerabatmu. Aku dipaksa menyanyi oleh teman-temanku. Jelas aku tolak, karena itu bukan pestaku. Tapi mereka tetap saja memaksaku untuk bernyanyi. Dan akhirnya lagu inilah yang aku nyanyikan. Di tengah-tengah bernyanyi, kau naik ke atas panggung. Kita bagai sepasang kekasih yang telah lama bercinta
Padahal semua terjadi begitu saja. Itulah saya. Cara Tuhan mempersatukan kita. Cara yang sungguh luar biasa. Kebahagiaan saja yang aku rasakan setelah pertemuan itu. Aku yakin pasti banyak yang iri dengan kebahagiaan yang kita alami bersama. Tak pernah ada kata-kata kasar atau menyakitkan yang keluar dari mulut kita. Tapi aku merasa dalam beberapa hari terakhir ini banyak yang ingin menghancurkan kebahagiaan kita yang kita alami bersama. Apa kau juga merasakannya, sayang? Iya, kau pasti merasakannya. Seperti halnya kemarin itu. Tiba-tiba banyak orang yang berkumpul di depan rumah kita. Aku tak tahu ada apa mereka berkumpul di depan rumah kita. Mereka segera ada maksud apa berkumpul di depan rumahku? Tetap tak ada yang menjawab. Segera aku bentak mereka, sayang. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Pergi, bubar. Jangan mengganggu rumah tangga orang lain. Bubar. Dan apa kau tahu yang mereka lakukan setelah aku berteriak seperti itu? Tak ada. Mereka tetap menatapku dengan pandangan mata yang aneh. Seperti layaknya ini. Aku butuh dikasihani. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di depan rumah kita. Tiba-tiba dari kejauhan sana aku melihat ada si Gojali yang rumahnya di ujung sana. Aku benci si Gojali. Aku memang sudah mengenalnya lama. Tapi aku benci dia. Layaknya dia yang paling tahu tentang agama. Dia mendekat ke arahku dan bilang kepadaku, "Ah, memang seperti itulah kehidupan. Tanpa pernah kita meminta, kita terlahir ke dunia. Dan tanpa kita minta pula, kita harus kembali kepada sang pemilik jiwa. Kita harus mengikhlaskan setiap apa yang bukan milik kita, yang ada di sekitar kita. Semua itu hanya titipan. Apa maksudmu? Aku tak pernah mengundangmu kemana. Dan kau berdakwah tentang kematian di hadapanku. Kurang ajar. Tahu apa kau tentang kematian? Setelah itu, aku mengusir mereka semua, sayang. Baru kali itu, aku tahu apa rasanya marah. Setelah bertahun-tahun apa yang kita lalui bersama, aku tak pernah merasakan marah. Baru hari itu, aku tahu apa rasanya marah. Kurang ajar betul. Anak kemarin sore saja berani berkhotbah soal kematian di depanku. Aku memang sudah mengenalnya agak lama, tapi aku tak suka dia. Setiap bertemu, yang dibicarakan selalu saja tentang agama. Bukannya aku tak mau mendengar hal banyak, tapi lebih tahu siapa soal kematian, dia atau aku. Begitulah anak muda zaman sekarang. Begitulah, tak sopan santun. Bahkan kepada orang yang lebih tua, dia berani berkhotbah soal kematian. Dan konyolnya lagi, kemarin dia mengatakan bahwa aku
harus mengikhlaskan semua yang ada di sekitar, kembali kepada sang pemilik jiwa. Itu sama saja mendoakanmu agar lekas mati. Kurang ajar. Anak muda macam apa dia itu? Bukannya mendoakan agar kau panjang umur, tapi mendoakan agar kau lekas mati. Coba saja kalau dia berani kembali kemari, akan ku pukul mulutnya itu agar tak sembarangan berbicara, dan ku hantam kepalanya itu agar otaknya tak sembarangan berpikir. Kurang ajar. Marah ini membuat nafasku menjadi tersengal-sengal. Maafkan aku, sayang. Aku terlalu bersemangat bercerita tentang apa saja denganmu. Tapi hal ini harus aku ceritakan agar kau berhati-hati dengan si Kojar itu. Kemarin dia mendoakanmu agar lekas mati, dan besok aku yakin ketika bertemu denganmu, dia akan mendoakanku agar lekas mati. Biarkan saja, sayang. Biarkan saja semua orang menjadi gila, asalkan kita tak ikut menjadi gila. Kita nikmati saja kesenian ini, sayang. Kesenian ini membuat aku menjadi mengantuk. Akan kurebahkan tubuhku di sampingmu. Selamat malam, sayang. Selamat malam. Sayang, mengapa tubuhmu dingin sekali? Ya, kau pasti kedinginan. Akan kuselimuti kau. Sayang, mengapa tubuhmu kaku sekali, sayang? Jangan kau benar-benar mati, sayangku. Kau mati. Kau tak boleh mati seperti ini, sayang. Mati yang tidak terhormat, tanpa persiapan, tanpa pemberitahuan. Aku sudah bilang berkali-kali, jika kau ingin mati, bilanglah kepadaku, akan kusiapkan semua dengan penuh kemegahan. Kau tak boleh memperlakukan kematian dengan cara seperti ini. Kematian adalah sesuatu yang sakral yang harus dilakukan dengan kemewahan. Kau tak boleh mati seperti ini. Kau tak boleh. Halo, bisa kau sambungkan aku dengan Tuhan? Ini adalah masalah yang sangat penting. Jangan bergurau. Apa Tuhan sedang sibuk? Ini balasan Tuhan kepadaku karena istriku tadi tak mau menjawab teleponnya. Hei, katakan kepada Tuhanmu, yang salah bukan aku, yang salah adalah istriku. Mengapa aku yang dihukum di sini? Hei, ada ketidakadilan di sini. Ini soal hidup dan mati. Halo, kurang ajar. Ini ditutup. Kau lihat, sayang. Tak ada yang peduli denganku lagi. Hanya kau yang peduli denganku. Dan sekarang kau mati meninggalkanku sendirian. Siapa yang peduli lagi denganku? Tak ada lagi yang peduli denganku. Mana janji yang pernah kau ucapkan ketika salah satu dari kita tak ada? Yang lainnya harus menyusul. Sedangkan kau sekarang mati. Dan aku harus menjalani kehidupan ini sendirian, sayang. Kau mati, sayang. Kau mati.